Bagaimana pemerintahan daerah itu bisa berjalan? Tentunya harus ada komunikasi yang baik, harus ada kerjasama yang baik, karena ini dalam rangka kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Ponorogo. Baik itu kita mikir tentang APBD dalam rangka 1 tahunan, membuat aturan-aturan yang ada, kemudian tentang produk lokal. Produk lokal ini kan dalam rangka bagaimana. Tadi kan PKL, nanti ada monumen reok, ada tempat-tempat wisata yang lain, yang itu muncul produk-produk. Bagaimana ini kita menyiapkan produk lokal, tidak dari produk luar. Ini nanti kan menjadi sebuah harapan. Sebenarnya kalau ngomong Ponorogo ini adalah pertanian, utamanya di petani. Jadi sektor sektor utamanya ini pertanian. Ini tetap kita harus perkuat lagi, karena ini adalah lumbung pangan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Sejak dilantik 1 September 2024, DPRD Ponorogo langsung tancap gas. Sejumlah gebrakan sudah dilakukan, dan untuk mengetahui apa saja yang sudah dihasilkan oleh DPRD Ponorogo setelah 4 bulan lebih, kurang lebih menjabat, bersama saya, Trimulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, telah hadir Bapak Dwi Agus Prayitno, SHMSI, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, yang akrab disapa Kambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Sono. Siap sekali ini, Pak. Alhamdulillah, seger. Kambi, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, karena ini DPRD baru ya, baru 4 bulan nih Kambi ya. Kira-kira bisa dijelaskan komposisi fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ponorogo. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi menjelang siang dari teman-teman Tribun News Surya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersama-sama terkait dengan keberadaan yang ada di DPRD Kabupaten Ponorogo. Jadi kita dilantik pada 1 September 2024, tadi disampaikan ya kurang lebih 4 bulan berjalan. Nah, tentunya setelah dilantik ini hal-hal yang harus dipersiapkan dari DPRD Kabupaten Ponorogo, yaitu menyiapkan rambu-rambu atau tata tertib yang ada, dan alhamdulillah ini sudah berproses, tinggal penetapan kita kirim ke provinsi. Di tengah-tengah itu kita harus menyiapkan alat kelengkapan, di mana alat kelengkapan itu kan harus berangkat dari nama-namanya dari usulan partai melalui fraksi. Di DPRD Kabupaten Ponorogo ini jumlah anggota DPRD-nya ada 45 anggota DPRD dengan komposisi ada 7 fraksi. 7 fraksi itu yang pertama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau fraksi PKB, itu ada 8 anggota. Ada 8 anggota, kemudian fraksi PDI Perjuangan bersama PAN, di sana gabungan disingkat fraksi PDIP Mapan. Mapan itu bersama PAN, maksudnya begitu. Di PDI itu ada 7 anggota fraksi, kemudian dari PAN ada 3, digabung jumlahnya 10. Berikutnya di bawahnya ada Partai Nasdem, fraksi Partai Nasdem, ada 7 anggota, sama dengan PDI, tapi fraksinya ada gabungan kalau PDI. Kemudian di bawahnya ada fraksi Gerindra, ada 6 anggota, di bawahnya lagi ada fraksi Golkar, 5 anggota, dan fraksi Demokrat, 5 anggota. Nah, fraksi Golkar sama Demokrat ini kalau dihitung sama-sama 5, tapi ini jumlah pemilihnya
lebih banyak Demokrat. Oke. Jadi kalau penempatannya ini kadang-kadang kita waktu SK itu sempat ditanyakan, loh ini kita suaranya lebih banyak meskipun hanya selisih, tapi maunya ya kalau penempatan Golkar sama Demokrat dulu. Tapi no problem itu yang jelas jumlah anggotanya ada 5. Kemudian ada fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera. Ini gabungan antara P3 1, kemudian PKS 3. Jadi total 4. Karena sesuai dengan persyaratan membentuk fraksi itu harus minimal sejumlah alat kelengkapan, jadi 4 orang. Nah ini kemudian di breakdown menjadi alat kelengkapan, masing-masing fraksi itu mengirim anggotanya kepada alat kelengkapan. Alat kelengkapan itu ada komisi, ada pimpinan DPRD ini juga alat kelengkapan, kemudian ada Badan Anggaran, Badan Musyawarah, kemudian Badan Kehormatan, selanjutnya ada Bapemda. Komisi itu ada 4, Komisi A membidangi pemerintahan, Komisi B ini membidangi pertanian, keuangan, Komisi C itu pembangunan, dan terakhir Komisi D itu membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini jadi komposisi kita itu demikian. Ada fraksi 7, komisi, badan, kemudian yang paling atas itu ada pimpinan. Pimpinan itu ada 4. Sendiri. Ya, saya sendiri selaku ketua. Kemudian di bawahnya dari PDIP wakil ketua 1, kemudian Nasdem wakil ketua 2, dan terakhir siapa Pak yang wakil ketua 1? Ya, wakil ketua 1 itu dari PDIP Bu Evi Dwitasari Esos, kemudian wakil ketua 2 dari Nasdem itu Pak Pamuji SPD, kemudian wakil ketua 3 itu dari Gerindra Pak Ani Soeharto Esos. Ya, ini komposisinya. Siap. Kami dalam berbagai kesempatan kami kan menyatakan bahwa siap menjadikan DPRD Ponorogo itu sebagai lembaga yang transparan, aspiratif, responsif. Nah, kira-kira langkah konkret apa kami yang sudah akan dilakukan untuk mewujudkan semangat itu? Ya, itu tentunya karena ini sebuah lembaga dari DPRD, ini kan ada tadi sudah saya sampaikan profilingnya. Nah, kemudian bagaimana dia memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Jadi tugas DPRD ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini kan punya tugas dan wewenang satu pembentukan peraturan daerah atau perda. Legislasi ya, fungsi legislasi. Jadi nanti ada fungsi, tapi tugas itu ada beberapa hal. Kemudian ada kita bertugas dalam rangka membahas APBD, perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian kita harus mengawasi pelaksanaan APBD, pemilihan kepala daerah kita usulkan dan wakil kepala daerah, kemudian juga memberikan pendapat, memberikan pertimbangan kepada kepala daerah, memberikan persetujuan tentang rancangan kerja sama internasional dan permintaan laporan kerja. Nah, maksud saya ini sebagai angger-angger atau tugas wewenang kita. Selama kita itu melakukan sesuai dengan koridor itu, ini tentunya apa yang menjadi pertanyaan dan nanti juga akan bisa terjawab ya otomatis kalau ini jalan, maka ya DPRD Ponorogo akan menjadi lembaga yang aspiratif, komunikatif, responsif. Lah nanti kan kita pengejawantannya saja, gitu. Kemudian setelah ini tentunya ini kan kita peras lagi menjadi fungsi 3 fungsi itu, fungsi budgeting, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Kami ini luar biasa ya, baru 4 bulan tapi langsung mengesahkan 2 raperda ya, satu tentang BUMDes, yang kedua soal PKL. Ini kira-kira dampaknya nanti setelah 2 raperda ini berjalan, yang diharapkan dari pelaksanaan raperda ini seperti apa?
Ya, sebenarnya ini bukan barang baru. Jadi Perda BUMDes dan Perda PKL, pedagang kaki lima, ini adalah perda inisiatif kita yang merupakan produk dari tahun 2024. Artinya kita bahas di tahun 2024 sebelum kita melaksanakan proses pelantikan di periode 24-2009. Di sana kita sudah membahas, kemudian kan proses perda ini kan tidak hanya kita bahas di sini, kita juga setelah kita selesai membahas antara DPR dengan eksekutif yang diawali dengan naskah akademik dan seterusnya di belakang, ini kan terus kita kirim ke provinsi untuk mendapatkan fasilitasi. Inilah bedanya perda given atau perda yang rutin dengan perda-perda yang lain. Kalau perda seperti APBD ini kan kita bahas, kita tetapkan langsung. Jadi kemudian baru kita kirim untuk mendapatkan fasilitasi dari gubernur. Cuman kalau perda seperti tadi BUMDes dan PKL ini kita bahas di sini sebelum kita tetapkan, kita kirim ke eksekutif, ke Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum untuk mendapatkan fasilitasi. Kemudian kita nanti di sana kita bicarakan ini apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan, mungkin ada yang tidak cocok, kita bahas di sana. Jadi tidak hanya selesai di sini, dibahas secara fasilitasi bersama juga dengan Biro Hukum Provinsi dan yang di sana ada Menkumham yang ada di Jawa Timur. Nah, ini baru dikirim hasil fasilitasi ini awal-awal Januari. Jadi sudah selesai, bahkan di akhir Desember sudah selesai untuk periode yang lama dan masuk di periode yang baru. Sehingga itu nanti kita proses lagi lewat Bapeda untuk kita tindak lanjuti dari hasil fasilitasi itu, dan alhamdulillah tanggal 13 hari Senin kemarin kita tetapkan perda inisiatif itu menjadi perda bersama dengan eksekutif tentang 2 perda itu. Nah, di dalam 2 perda ini sendiri sebenarnya kita juga tidak hanya sekedar satu, misal yang perda tentang pedagang kaki lima. Ini di dalamnya kita mengatur dan juga dan memberikan pemberdayaan. Jadi perda tentang pemberdayaan, pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Jadi tidak hanya ngomong kaki lima terus tidak hanya sekedar mengatur, wah perda ini nanti ketika sudah ditetapkan kita akan diatur bagaimana. Tidak, tapi kita juga mengatur bagaimana ini lebih tertib dan Ponorogo ini lebih tertata rapi, pedagang-pedagang bisa kita atur, dan juga ada pemberdayaannya. Kita di situ pemerintah daerah mempersiapkan tempatnya pertama. Tempat ini bukan domain kita, tapi nanti akan ditindaklanjuti lewat peraturan bupati. Ya, peraturan bupati mana tempat-tempat yang bisa digunakan untuk pedagang kaki lima. Hanya kita membuat rambu-rambu di dalam perda itu. Satu hal, harus berjarak, misalkan jalan nasional 10 meter, jalan provinsi 7 meter, jalan kabupaten 5 meter. Kemudian jangan sampai di tempat ada rambu-rambu lalu lintas. Ini kita hanya membuat rambu-rambu itu, kemudian nanti peraturan bupati yang akan menyusun. Nah, kemudian kita siapkan nanti setelah ada pedagang kaki lima sudah tertata rapi, tentunya bagaimana pedagang kaki lima ini nanti lebih berdaya. Manakala dia akan membutuhkan pinjaman modal, kemudian juga memberikan pendidikan tentang masalah pedagang kaki lima sendiri. Ini nanti kita juga akan mempersiapkan, pemerintah dalam ini kita minta untuk mempersiapkan tentang bantuan modal, kemudian juga pendidikan pelatihan yang lain, bahkan bisa nanti kita bekerja sama atau berkomunikasi dengan pemerintah yang lain atau antar pemerintah daerah. Jadi ini beberapa hal yang menjadi tentang perda pedagang kaki lima. Jadi
intinya keberadaan Raperda PKL ini bukan gusur, bukan menyingkirkan, tapi justru pemberdayaan. Iya, ya. iya. Jadi hanya poinnya itu begitu. Poinnya Ya kan. Ya. Kami ini tadi kan perdanya inisiatif DPRD Iya, ya. Ini saya kira menarik ya. Berarti kemarin ada proses juga jaring aspirasi dari teman-teman PKL loh, gitu Iya. ya. Artinya sudah ada komunikasi dengan PKL. Iya. Ya, itu kan awal itu kan masih ada proses tentang pembuatan naskah akademik, uji publik. Iya. Ini kan banyak melibatkan stakeholder yang ada di situ. Kalau kita juga mengundang pedagang kaki lima, kita mengundang juga dengan perguruan tinggi yang itu nanti berbagai masukan kita rangkum menjadi sebuah draft raperda yang ini kita garap sebagai inisiatif DPRD. Ya. Tapi kelihatannya ini kan inisiatif DPRD, kemudian dengan cepat disetujui oleh eksekutif ya. Kami kelihatannya hubungan dengan eksekutif ini baik-baik saja ya, lancar saja. Iya. Gimana Kang Wi, bisa diceritakan, barangkali bisa dicontoh juga dengan di daerah lain ya, gitu ya, hubungan yang ideal antara eksekutif dan legislatif. Ya, kita sederhana saja kan mikirnya bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari bupati dan jajarannya bersama dengan DPR. Jadi dua tunggal ini sebetulnya. Ya, jadi bagaimana pemerintahan daerah itu bisa berjalan, tentunya harus ada komunikasi yang baik, harus ada kerjasama yang baik, karena ini dalam rangka kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Ponorogo. Baik itu kita mikir tentang APBD dalam rangka 1 tahunan, membuat aturan-aturan yang ada. Nah, ini bisa tadi disampaikan kenapa begitu cepat. Sebenarnya tidak hanya inisiatif, perda yang dikirim oleh eksekutif pun ini ya sama-sama kita proses bareng. Artinya karena ini kita sudah bisa ada kata sepakat lah antar pemerintah daerah dan DPRD yang menjadi nama pemerintahan daerah ini, bagaimana bisa menjalankan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa semaunya bupati dan pemerintahannya, tidak bisa semaunya DPR tanpa nanti ada kesepakatan dengan bupati. Berangkat dari itu, ya satu kuncinya kita itu demi kepentingan Ponorogo, ya kita mesti harus bisa bersama-sama. Toh yang terakhir ini kan kita sangat sepakat sekali karena belanja kita, APBD kita ini kan sangat minim sekali. Ngomong APBD minim, tentunya kita harus membuat sebuah inovasi bagaimana Ponorogo ini bisa berjalan tanpa ada sebuah ketergantungan yang murni yang ada dari pusat. Karena apa yang menjadi kebijakan di pemerintah pusat sendiri kan sekarang misalkan DAU sudah ada diatur, DAU spesifik, sudah ketentuannya sudah diatur. Jadi ini kita sangat terbatas sekali dalam rangka mengalokasikan kegiatan-kegiatan sudah untuk kegiatan masyarakat. Nah, ada keinginan bupati bagaimana nanti untuk sampai dengan akhir periodenya itu APBD kita 1 triliun. Tentunya kita akan PAD PAD 1 triliun. Nah, sekarang ini kan PAD kita sekitar 4,3, artinya masih jauh ya. Kalau ngomong ini naik sampai dengan 5 tahun ke depan, peningkatan ini kalau di buku rata-rata hanya sekitar 30-an miliar. Sangat gak nyampe ketika itu nanti sampai ke situ. Makanya kita apa yang menjadi keinginan bupati, ayo kita membuat bagaimana PAD nanti tambah dengan mempersiapkan lahan-lahan baru untuk mendapatkan PAD. Satu misal, ini kan apa yang ada di Sampung dengan munculnya patung monumen reok itu fenomenal, viral di mana-mana. Dan viral dan konon itu kan di atasnya GWK tingginya. Nah, itu setelah ada bangunan di situ, tanah yang ada di sekitar yang dulunya itu hanya 50.000 per meter, sekarang ini tidak
prosentasenya tidak hanya 100% peningkatannya, NGOP-nya juga begitu. Karena apa? Wow, ini akan menjadi tempat wisata. Nah, ini kan juga akan mendapatkan PAD. Nah, hal-hal yang itu nanti akan kita support. Yang jelas bagaimana Bupati juga bisa membuat terobosan dalam rangka menarik dana dari pusat, mungkin dari dari pemerintah pusat, dari Kementerian PU, yang ini nanti bisa juga dari Kementerian Pariwisata, Pak. Pariwisata dan ya sangat memungkinkan apa yang ada di program PSN Strategi Nasional, bagaimana bisa narik ke situ. Jadi kuncinya ya kita, kalau ini kepentingan Ponorogo, kenapa harus kita saling jaga diri, harus bareng-bareng. Ya, Kang, hubungan yang sudah berjalan mulus antara DPRD dan pemerintah kabupaten tentu tak lepas dari sosok di baliknya gitu ya. Di DPRD ada Kang Wi yang dikenal masyarakat Ponorogo merakyat gitu. Kang Giri, Sugiri Sancoko ya, Bupati Ponorogo yang dikenal kreatif gitu ya. Secara personal hubungan Kang Wi dengan Kang Giri sendiri kayak apa, Mas? Iya, sebenarnya ini kalau saya ngomong secara personal antara Pak Giri dengan saya pribadi ini, kalau lahir itu dari rahim yang sama sebenarnya. Oh gitu ya, dari rahim yang sama, artinya beliau itu juga besar juga dari masuk di sebuah organisasi di Nahdlatul Ulama. Hanya tingkatannya aja mungkin yang berbeda. Kemudian juga keinginannya kayaknya bagaimana sama. Sehingga wah ini ya kebetulan beliau yang jadi, tentunya ya kita langsung nyambung. Bahkan konon ceritanya kan jadinya ini karena selalu dekat dengan masyarakat ulama, dan khususnya di Nahdlatul Ulama. Baik, kami ini apa kira-kira ke depan sih ada lagi terobosan apa lagi terkait Raperda ini yang akan jadi prioritas, Kang Wi? Barangkali sudah ada bocorannya ini. Ya, ada beberapa perda yang nanti akan kita siapkan untuk istilahnya bahasanya propemperda, program untuk penyusunan peraturan daerah yang di tahun 2025 ini nanti. Sebelumnya saya punya pikiran sejak begitu awal dilantik, apakah artinya kalau kita secara kuantitatif ini membuat banyak perda tapi tidak efektif, apakah tidak baik secara kualitatif itu ada perda tapi sangat efektif. Nanti ngapo kayak perda tapi kan ternyata implementasinya juga sulit. Nah, ini bukan berarti kita hanya akan menyiapkan beberapa perda, tapi ya berangkat dari fungsi, dari fungsi. Sehingga kita di 2025 nanti untuk inisiatif ada berapa, sebenarnya kita sudah mempersiapkan, ada perda tentang desa, perda tentang pendidikan wawasan kebangsaan, pengaturan muatan lokalnya, kemudian perda tentang produk lokal, dan juga nanti yang ada di Monumen Riau itu nanti kita juga akan mempersiapkan, entah nanti lewat inisiatif atau dengan Bupati dalam rangka menarik dana, nanti kita membuat sebuah perda yang itu nanti bisa menaungi itu, dan juga perlindungan kemajuan, pelindungan kemajuan kebudayaan, maksudnya juga akan ke sana, jadi melindungi kebudayaan itu. Itu nanti akan kita breakdown dengan teman-teman mana yang kira-kira ini sesuai dengan komisinya masing-masing. Inisiatif misalkan tentang pendidikan wawasan kebangsaan, pengaturan muatan lokal, ini akan pas kalau nanti dari inisiatif Komisi A. Kemudian tentang produk lokal ini kan dalam rangka bagaimana tadi kan PKL nanti ada Monumen Reog, ada tempat-tempat wisata yang lain yang itu muncul produk-produk, bagaimana ini kita menyiapkan produk lokal, tidak dari produk luar. Ini nanti kan menjadi sebuah
harapan. Lagi-lagi ini dalam rangka untuk masuk ke Newport untuk ke 1 triliun itu tadi. Jadi belum lagi nanti perda dari eksekutif yang tentunya ini beriringan dengan munculnya undang-undang yang ada di atasnya. Kami, saya sebagai orang luar ya dari Surabaya lihat perkembangan Ponorogo dalam beberapa tahun ini memang bagus ya, infrastruktur gitu ya, pengembangan masyarakatnya gitu ya, apa fasilitas-fasilitasnya gitu. Tapi barangkali tetap ada evaluasi ya, kami ya. Kira-kira sebenarnya sektor apa saja yang sudah memang bagus dan kalau bisa ditingkatkan, tapi ada juga barangkali sektor-sektor yang masih perlu kita genjot lagi. Ya, gimana? Sebenarnya kalau ngomong Ponorogo ini adalah pertanian, utamanya ya? di petani. Jadi sektor yang utamanya ini pertanian. Ini tetap kita harus perkuat lagi karena ini adalah lumbung pangan kita juga. Bahkan pemerintah pusat ada kebijakan-kebijakan yang untuk nanti ada yang sudah berjalan, ada program makan siang bergizi, makan bergizi gratis. Itu kan kita sudah siap dengan produk pertanian kita yang di luar itu wisata, kemudian retribusi yang lain dalam rangka peningkatan PAD. Ini kan hanya tambahan-tambahan, tapi nanti itu akan tentunya digenjot bareng-bareng, tapi kunci utamanya adalah pertanian. Dan sejauh ini sektor ini sudah on the track ya? Iya, sektor ini on the track, cuman kan ini klasik ya. Tadi begitu ngomong pertanian, pupuk langka, ngomong pertanian, ini pengairannya, ngomong pertanian, ini nanti nilai jualnya tidak sesuai dengan apa yang dipersiapkan modal awalnya. Nah, inilah nanti perlu ada komunikasi aktif. Karena kalau ngomong pupuk ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, bagaimana kita benar-benar, dan kemarin kita juga sudah mengundang teman-teman dari PPL. Kalau ngomong pertanian, PPL kita itu ada 150-an kurang lebih, 160 PPL yang ada di Ponorogo. Dari itu kita undang, kenapa pertanian kita ini ada alasan pupuk itu langka, kurang pupuk. Nah, ini bagi mereka juga bagaimana bisa menghitung sebenarnya, karena yang salah satu dari mereka itu nanti kan juga akan menghitung RDKK, luasan RDKK yang ada di masing-masing wilayah. Apakah ini benar-benar sesuai dengan yang diusulkan? Apakah nanti ada lahan pertanian atau lahan yang di luar untuk kepentingan pertanian, mungkin di pekarangan, di tanah, di perhutani, itu kan ada yang seharusnya tidak dapat, mereka masuk bisa ke sana, pupuknya diambil ke sana. Ini yang akan kita persiapkan, sehingga ngomong pupuk langka atau pupuk telat dan sebagainya ini benar-benar, karena pemerintah pusat pun sudah mempersiapkan pupuk jadi ini. Ini tata niaganya yang perlu diawasi lebih ketat ya. Kemudian lebih-lebih ini kan ada peraturan undang-undang yang baru tentang tata niaga pupuk ini. Sehingga kita juga tidak kaget meskipun petunjuk pelaksanaannya belum sampai. Di pertanian, bagaimana pengairan ini bisa lancar. Kita juga sudah banyak mempersiapkan sumur-sumur dalam yang untuk kepentingan mereka. Jadi ini aman, wisata aman, nanti yang lain kegiatan program ke masyarakat, infrastruktur jalan dengan kita PAD 1 triliun, kita sudah aman. Sangat tidak tergantung dengan pemerintah pusat. Karena kita APBD kita hanya 2,3 sekian kan. Artinya kalau 1 triliun ini sudah separuhnya. Sudah aman ini berarti ya. Tapi yang juga menuai apresiasi itu fasilitas kesehatan kami. Luar biasa ya. Pembangunan RSUD Dr. Harjono itu punya IGD terpadu yang katanya itu terbaik, salah satu terbaik di Indonesia yang ada di wilayah kota kabupaten. Gitu ya. Itu barangkali ada komentar kami untuk sektor kesehatan khususnya ini. Sektor kesehatan, jadi ya kita bahkan ini yang baru setelah
dari RSUD Dr. Harjono, kita juga ada RSUD baru lagi namanya RSUD Bantaran Angin. Oh, jadi ini berarti totalnya nanti berapa Pak? Rencananya ada beberapa RSUD gitu? Ya, kalau RSUD dari pemerintah itu ada Harjono sama Bantaran Angin, dan di luar ada pemerintah swasta kan, ada Aisyah, ada Darmayu. Cuman kenapa ini menjadi terbaik? Ini kan juga ada BLUD ya yang menangani di situ. Blood untuk kebijakan itu anggaran kan ke situ. Nah, kemudian ini di Ponorogo ini juga yang Rumah Sakit Harjono ada apa ya? Yang spesialis kulit, dan itu juga akan nanti kita juga yang tidak ada di RSUD lain ya di daerah. Sementara ini tempatnya kan di dalam. Saya kemarin sudah ngomong sama Bupati, ini bagaimana orang-orang yang ibu-ibu muda, kalau di depan perawatan itu rata-rata kan ngambilnya tidak di rumah sakit. Itu kalau mau ke rumah sakit itu kesannya, wah ini di tempat sakit. Nah, itu kita bagaimana ditempatkan ke depan sehingga akan merasa, wah ini nanti menjadi mak-mak yang ingin datanglah ke RSUD di Ponorogo, kira-kira begitu. Ini mudah-mudahan nanti bisa cepat direalisasikan. Jadi rumah sakit itu bukan tempat orang sakit, tapi orang sehat pun untuk di situ, mempercantik di situ. Karena sudah ini spesialis kulit juga ada di sini. Iya. Wi, ini pemerintah pusat kan juga punya beberapa program ya dari pusat ya, kayak makan bergizi gratis MBG gitu ya. Dan mungkin ada proyek-proyek program-program pemerintah pusat lain yang harus dijalankan di daerah. Mungkin Mas Kang Wi punya tanggapan kira-kira bagaimana ya biar sinkron antara program pemerintah pusat dengan daerah itu seperti apa? Idealnya seperti apa, Kang? Ya, jadi ini makan bergizi gratis ini salah satu program dari pemerintah. Ini salah satu, tapi ini sudah sangat, beritanya kan sudah dan sudah ada percobaan mulai kemarin ya. Yang jelas pemerintah pusat ini dengan dilantiknya Pak Prabowo, Mas Gibran sebagai wakilnya, kemudian muncul menteri-menteri, menterinya pun kan berbeda dengan menteri kabinet Indonesia Bersatu. Untuk kabinet merah putih ini ada menteri perumahan rakyat, ada menteri-menteri yang ini sangat jumlahnya juga banyak sehingga lebih dipecah. Di bawah biar ini sinkron, kita di daerah bahkan ini sudah kita siapkan di Propemberda, jadi masuk untuk pemecahan SOTK yang di PU itu kan ada pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Itu nanti akan menyesuaikan yang di pusat ya, berarti kan menyesuaikan nanti karena menterinya berbeda, berbeda sehingga di sini nanti ada dinas PU pekerjaan umum dan ada dinas pemukiman dan perumahan. Nanti terus di sini ada nanti untuk pendapatan sendiri, sementara ini jadi satu untuk di BPKAD ini kan pengelolaan dan nanti ada dinas tentang pendapatan sendiri. Ini ya dalam rangka mengikuti yang ada di tingkat pusat. Jadi kita akan menyesuaikan, jadi nanti linear. Ketika kita dari daerah, dari dinas berkoordinasi, ini kan masuknya tidak salah alamat, tidak salah alamat. Kayak Menteri Menkumham ada Menteri HAM sendiri. Jangan-jangan kita masuk ke Menteri Hukum, masuknya ke Menteri HAM yang satu bapak itu, kan ya, sangat ini nggak sesuai alamat. Ya, kemudian masuk di situ ada program makan siang gratis. Ini kalau ngomong program makan siang gratis ini kan ada ketentuan yang sementara yang ditangkap oleh pemerintah daerah, surat yang diberikan ini bagaimana bisa memberikan istilahnya untuk menyertakan anggaran ke program makan siang gratis. Belum wajib surat yang diberikan. Di tengah-tengah itu kita juga karena itu program pusat, tapi ada kebijakan-kebijakan lain yang mengatur tentang fiskal kita. APBD kita ini di 2025 sesuai dengan ketentuan di KMK 2024
40% harus disiapkan untuk infrastruktur. Oh, 30% tidak boleh lebih dari 30% untuk belanja pegawai. Oke. Pendidikan juga begitu, kesehatan juga begitu. Di tengah-tengah itu kita sudah mempersiapkan ada program makan siang, makan bergizi gratis ini. Nah, tentunya ini nanti ya kita akan menyesuaikan. Belum lagi tentang P3K. Yang ini juga sangat menyurutkan pikiran kita karena tidak ada anggaran dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan nanti bisa kita tetap akan mensupport tentang kegiatan program makan bergizi gratis. Ternyata tugas DPR itu ya gak gampang juga ya Kang Wi ya. Jadi sulit-sulit gampang ya gitu. Ya kalau dikerjakan dengan senang hati, dengan enjoy, insya Allah nggak berat. Jadi yang kadang ada orang itu pikir Dewan ini enak ya kerja ini. Padahal ternyata kalau dari penjelasan kami kan mereka setiap hari berpikir juga untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Iya iyalah. Keruwetannya itu ya ini harus bagi anggaran. Iya kalau ngomong enak, ya enak lah. Saya sendiri ini mulai 2004 sampai sekarang. Kalau nggak enak, mesti saya sudah tidak mencapai lagi. Gitu. 2004 sampai sekarang ini kan juga tidak waktu yang pendek. Gitu. Karena kita menjalankan dengan senang, dengan poinnya itu ya, dengan enjoy, insya Allah. Jadi ini ada manfaat untuk masyarakat, maka senang. Iya. Kang Wi, ini mungkin bisa dijelaskan ya. Ini masih menjadi momok Kang Wi, kasus hukum ya. Kita tahu beberapa daerah ya puji syukur tidak terjadi di Ponorogo ya. Iya, masih ada yang terjerat kasus hukum, korupsi gitu. Nah, ini barangkali Kang Wi punya pendapat bagaimana ya cara preventifnya sehingga anggota DPRD Ponorogo itu selamat sampai akhir gitu. Iya, ini kan kuncinya hanya satu. Mestinya kan yang penting kita disiplin. Ya. Dengan disiplin kita disiplin apapun, disiplin waktu, disiplin bukan haknya, kita harus disiplin tidak ngambil. Ini penting. Kemudian kita berjalan sesuai dengan rel 3 tadi. Fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan pengawasan. Ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan lepas dari apa yang namanya jeratan hukum, dan kita minta doalah kita bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman di 45 anggota dewan ini bisa berjalan sesuai dengan relnya, sehingga niatan dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat ini nanti bisa berjalan sampai dengan periodisasinya. Tapi ini pertanyaan terakhir, saya kira Tribuners dan pemirsa Radio Suara ingin tahu juga sih sosok lebih rinci tentang Kang Wi, barangkali bisa dijelaskan dulu sekolahnya di mana, meniti karir di mana gitu, sehingga kemudian terjun di dunia politik dan sekarang menjadi orang nomor 1 dari Ponorogo. Iya, sebenarnya kalau saya secara pribadi ini pikiran awal tidak ada niatan menjadi legislator, tidak ada sama sekali. Tidak pernah cita-cita jadi. Tidak ada cita-cita itu. Ya? Jadi cita-citanya apa dulu Kang? Jadi gini, begitu kita sekolah. SD di mana Kang? Saya SD di Ronowijayan, jadi di Ponorogo ya. Di Ponorogo, SMP juga di Ponorogo. SMP mana? Di SMP Ma'arif 1 di Ponorogo. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 2 Ponorogo, yang satu alma mater lah dengan teman-teman wartawan yang ada di Tribun ya. Sekolah favorit. Iya, dan cita-citanya apa dulu Kang? Jadi gini, wong saya ini sekolah ini juga, saya itu masih kategori keluarga yang menengah ke bawah. Jadi sekolah juga sambil. Tapi kelihatannya kok keren sekali orang kaya kayaknya. Sekarang Nah, kemudian begitu saya sekolah di tingkat SMA, ini bagaimana begitu lulus sekolah ini nanti saya dapat pekerjaan, hanya itu. Sehingga ketika itu karena saya juga tidak bisa langgaran koran, mungkin ada koran Surya di situ. Kalau dulu kan ada iklan lowongan pekerjaan kecil-kecil gitu ya. Itu di koran Surya gitu baca. Saya itu di situ tersirat pokoknya aku nyeles. Jadi sales itu, nyeles ke toko-toko atau ke rumah-rumah benar. Ini sebuah pekerjaan bagi saya sudah lebihan, karena melihat suasana keluarga ini kan juga masih tadi saya berikan
menengah ke bawah. Nah, ternyata Tuhan mentakdirkan lain. Lulus di SMA, kemudian SMA Negeri 2 Ponorogo, kita sambil kuliah, sambil bekerja, S1. S1-nya di mana? Saya S1-nya ya karena sambil bekerja itu ya? Sambil kerja terus ikut kakak, saya S1 di Ngawi. Kemudian S2 saya di Kediri, di Uni Kediri. Tapi kalau S2 saya sudah ada di DPRD. Waktu di S1 itu saya masih begitu kuliah, kuliahnya kita berhenti dulu loh, karena tidak langsung berhenti. Kemudian kita masuk di organisasi. Apa? Dulu bergabung di organisasi. Kalau di NU kita masuk di IPENU, kemudian masuk di Ansor. Di SMA pun saya tuh dulu sudah aktif di Pramuka organisasinya. Ini mungkin kuncinya itu kan? Ya, penegak, kita masuk di Dewan Galang dan sebagainya. Ya itu ternyata dengan kita berorganisasi itu akhirnya bukan terpanggil. Di 98 itu kan ada reformasi, kemudian kita di organisasi di Badan Otonom NU, di Ansor, waktu itu ada mendirikan NU, mendirikan PKB. Nah, ini apakah pas ya, kira-kira saya masuk di situ. Sehingga begitu kan saya setelah dari Ansor kemudian masuk di PKB jadi sekretaris DPC PKB sampai sekarang. Dan tidak pernah pindah-pindah ya? Setia dengan PKB? Istiqomah. Saya kan ya harus istiqomah. Saya mulai di PKB masuk 2002, kemudian menjadi anggota Dewan 2004, terus sampai sini. Saya sempat, bahasanya bukan resign ya, saya maunya itu naik kelas lah ya, maunya naik kelas setelah periode 2004, 2009, 2014, 2014, 2 periode itu kita mau ke naik kelas di DPRD provinsi. Ya kita sudah mencalonkan, Alhamdulillah dapat modal 40.000 suara. Sebenarnya cukup tinggi ya? Cukup tinggi, dan tinggi, dan yang jadi 45.000, selisih 5.000. Dan waktu itu di provinsi masih 100 kursi. Nah, begitu periode berikutnya sudah 120 kursi. Tapi saya, sudahlah, bukan mungkin saya tidak harus di situ. Saya di 2019 kembali lagi ke DPRD. Sampai sekarang. Baik, Tribuners, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Agus Prayitno tentang tugas pokok dari DPRD Ponorogo, juga apa yang ingin dilakukan untuk ikut memajukan Kabupaten Ponorogo. Dan yang menarik juga tadi ada cerita tentang sosok Kang Wi sendiri yang mengawali karir dari paling bawah gitu ya, sampai sekarang menjadi orang nomor 1 di DPRD Ponorogo. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya, demikian obrolan saya dengan Bapak Dwi Agus Prayitno, SHMSI, Ketua DPRD Ponorogo. Saya Trimulyono, mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.